sayang? Apa dia haus kali? Apa? Maksudnya aku disuruh nyusuin Pelangi? Aduh, mana bisa sih aku? Enggak. Mungkin dia bukan haus, Mas, tapi dia cuma kegerahan aja. Nanti juga berhenti kok nangisnya. Aku cantik sekali di majalah ini. Dalamnya kayak apa ya? Astaga, bener-bener deh tuh anak. Kalau nangis, kuping jadi sakit. Bisa diam gak sih? Seharusnya aku udah berhasil menyingkirkan anak itu. Ini malah ibunya datang balik lagi ke rumah ini. Kalau begini caranya aku bisa sakit, mati lama-lama. Nggak boleh. Nggak boleh aku sakit dan mati gara-gara Aisyah. Enak aja, dia sudah merebut kesehatan aku. Sekarang dia mau matiin aku, nggak boleh. Aisyah harus cepat disingkirkan. Kenapa ya? Keadaan rumah ini semakin aja rumit. Apalagi tuh si anak kampung pakai sok-sokan minta haknya atas kekayaan rumah ini. Emangnya siapa dia? Ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh. Semua kekayaan Indah harus jatuh ke tanganku atau ke tangan Sasha. Tapi ini semua bisa terjadi kalau si Indah sekarat dan meninggal. Aku harus melakukan sesuatu. Marah-marah mulu. Mama lihat sendiri kan, Aisyah yang ngegodain Yoga. Jangan kenceng-kenceng, nanti mertua kamu terbangun. Biarin aja dia bangun, biar dia lihat sendiri kelakuan anaknya kayak gimana. Sayang, cemburu tuh boleh aja, tapi kamu harus tahu situasinya. Sekarang ini kondisinya si Yoga lagi keras kepala. Orang tuanya aja dilawan, apalagi kita. Aku harus bikin perhitungan sama Aisyah. Sasha, kamu jangan konyol. Kamu tahu nggak? Ini bukan waktunya yang tepat. Nanti yang ada, kamu malah disalahin sama Yoga, bukan dibelain. Ya tapi Mama lihat sendiri kan. Perempuan itu harus dikasih pelajaran, Mah. Ya ampun. Kamu tuh ngerti nggak sih? Bikin Mama pusing aja kamu tuh. Mama kan udah bilang, ini belum waktunya yang tepat untuk kasih pelajaran sama anak kampungan itu. Terus aku harus nunggu sampai kapan, Mah? Sampai Yoga benar-benar ninggalin aku, gitu? Ma, aku tuh cemburu banget ya mereka deket-deket kayak gitu, Ma. Ya sayang, Mama ngerti. Ya, kamu sabar dikit. Kamu pasti bakalan bisa ngebales anak kampung itu. Sekarang kamu mending masuk kamar kamu tenangin dulu diri kamu, oke? Tapi kapan, Ma? Sebentar lagi anak sialan itu pasti bakalan celaka. Udah ya. Udah ayo. Pelangi bobo, oh pelangi bobo, pelangi bobo. Kamu nyanyiin apaan sih? Nyanyiin buat pelangi bobo lah. Pelanginya kan udah tidur, ngapain kamu nyanyiin lagi? Iya juga ya. Ya kenapa sih kamu? Kayak gak seneng banget denger aku nyanyi. Mau suara aku seburuk itu? Enggak, cuman suara kamu lumayan aja. Cuma lumayan. Enggak sih, cuman aku punya saran nih buat kamu. Kamu mau nggak suaranya biar lebih bagus? Gimana? Biar lebih bagus, sebaiknya kamu nggak usah nyanyi. Dasar ya kamu ya. Enggak. Tuh, kan gara-gara kamu sih jadi bangun lagi. Oh, gara-gara aku sih, kamu nyalahin ya. Gara-gara kamu.
Lu dipelangin. Udah, sekarang kamu nyanyi ya. Enggak mau, aku nggak mau nyanyi, aku mau perhatikan kamu aja. Kamu. Oke, pelangin sebentar. Nih, aku nyanyi lagi ya sekarang pakai kelinci. Oke. Nina, oh, Rayhan bakalan kayak Yoga nggak ya? Kelihatannya Yoga sayang banget sama anaknya. Apa Rayhan bisa kayak Yoga? Jadi nggak sabar pengen cepet nikah sama Rayhan terus punya anak. Rayhan, asal kamu tahu, aku ngelakuin ini semua untuk kamu. Yoga, aku nggak suka ya ngeliat kamu deket-deket sama Aisyah. udah lah, Syah. Aku mau tidur. Kita jangan berdebat ya. Enggak. Sejak dia datang ke sini, kamu tuh beda sama aku. Lagian ngapain sih kamu biarin dia tinggal di rumah ini lagi? Kamu nggak mikirin perasaan aku. Kamu cuma peduli sama dia. Lihat aja, besok aku akan usir dia dari sini. Udahlah, Syah. Kita jangan bahas ini lagi. Aku seharian udah dengar banyak kebencian kalian yang kalian lakukan kepada Aisyah. Aisyah kesini tuh bukan atas kemauan dia sendiri, tapi aku yang bawa dia kesini. Ya kenapa kamu nggak nanya pendapat aku dulu, Gak? Aku nih istri kamu. Aku punya hak loh untuk berpendapat. Ya oke. Soal itu aku salah. Bagus kalau kamu ngerasa bersalah. Kamu suruh dia keluar dari rumah ini. Kalau itu nggak mungkin. Aisyah sekarang nggak punya siapa-siapa. Ya dia, kamu juga tahu, Irfan udah meninggal. Aku nggak mungkin biarin dia terlantar sendirian. Gimana pun juga, dia itu ibu dari anak aku. Yoga, Aisyah itu bukan tanggung jawab kamu lagi. Aisyah bukan istri kamu lagi, Yoga. Karena aku udah bilang, iya dia bukan istri aku. Cuman dia kan ibu dari anak aku. Ya aku nggak mungkin lah biar dia terlantar kayak begitu. Udahlah, Syah, aku mohon sama kamu ya. Tolong berhenti untuk membenci Aisyah. Aku gak akan berhenti untuk membenci Aisyah sampai kapanpun. Dia akan menggoda kamu, Gak. Dia mau ngerusakin pernikahan kita, Gak. Kamu tuh berlebihan. Aisyah tuh gak kayak begitu. Terus aja kamu belain dia. Aku nih istri kamu. Kamu gak peduli sama perasaan aku sih? Gak, tetep aja kamu gak bisa perintah aku kayak begitu. Kalau emang alasan kamu dia harus tinggal di sini itu karena pelangi, ya udah, kamu kasih aja pelangi ke dia, terus kamu suruh dia keluar dari rumah ini, Gak? Susah banget sih. Gak, pokoknya sampai kapanpun Aisyah akan terus ada tempat di sini. Cewek miskin kayak dia nggak pantas tinggal di rumah ini. Aku nggak suka ya. Kamu hina-hina Aisyah terus. Aku juga nggak suka dibentak-bentak sama kamu. Udahlah, cukup. Ya udah, kalau gitu aku tidur di luar. Aku mau cari tempat yang tenang. Ya sabar. Halo, Halo sayang. kamu tuh ngapain sih nelfon aku jam segini? Hah? Bikin jantungan aja. Kamu kalau mau nelfon aku yang seenaknya, kamu lihat waktu dong, Dra. Kalau sampai Yoga curiga gimana? Oh, sayang, cuacanya kan lagi gerimis, jadi aku jadi kangen kamu. Tapi aku gak kangen sama kamu. Udah ya, aku mau tidur. Tunggu dulu sayang. Kamu cuma transfer aja duit di akun aku. Cuma 10 juta saja. Hah? Kamu mau minta uang lagi dari aku? Uang itu mah gak sebanyak buat kamu. Dra, kan aku udah bilang aku gak punya uang. Oh, gak punya uang sebanyak itu. Ya udah, minta aja sama suami kamu yang kaya raya. Hendra, denger ya. Kamu gak bisa ngancem aku. Oh, gak bisa kasih ya? Ya udah deh,
besok aku ketemu suami kamu Yoga, terus bongkar rahasia semuanya. Ya udah sayang, aku juga gantuk nih. Ya udah aku bobo dulu ya. Tunggu transferannya besok. Oke? Bye. Love you. I miss you. Tunggu Indra, jangan Indra. Indra. Aduh, gimana dong? Kalau gue jual perhiasan juga nggak akan cukup uangnya. Yoga mana ya? Yoga tidur di mana sih? Kok nggak ada di mana-mana? Jangan-jangan kalau sampai kecurigaan aku benar, aku akan habisi perempuan itu dengan tangan aku sendiri. Kecurigaan aku benar. Aku bisa menghabisi dia malam ini juga. Tapi enggak Sasha, kamu harus tenang. Kamu habis diancam sama Hendra dan kamu butuh uangnya Yoga. Kamu harus baik-baikin Yoga, oke? Mas bangun Mas, sudah pagi. Aisyah, maaf kemarin aku lihat kamu tidurnya pulas banget, jadi setelah aku tidurin Pelangi dia kayak rewel minta susu, terus aku malah ketiduran di sini. Gak apa-apa kok. Ya udah, kamu temuin Sasagi. Aku takutnya dia salah paham. Iya. Ya udah. Yoga. Jadi semalam waktu kamu bilang kamu mau tidur di luar, itu cuma akal-akalan aja? Supaya kamu bisa tidur satu kamar sama perempuan kampungan itu? Enggak. Aku tuh ketiduran di situ. Semalam Pelangi nangis, dia minta susu, aku buatin susu, terus aku ketiduran. Terus kamu pikir aku akan percaya sama omongan kamu? Atau jangan-jangan dia menggoda kamu sampai-sampai kamu mau tidur di kamar itu? Hah? Syah, udahlah. Ini masih pagi, kita baru bangun tidur, kamu udah mau ribut aja. Ya kalau misalkan kamu gak mau ribut sama aku, kamu usir dia dari sini. Ya kamu gak bisa dong merintah aku kayak begitu. Udahlah Syah, ini masih pagi, aku baru bangun. Kamu jangan rusak mood aku ya. Kamu juga ngerusak mood aku? Semalaman aku gak bisa tidur Yoga, mikirin tentang pertengkaran kita. Itu kan salah kamu sendiri. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu harus tanggung jawab. Aku mau pergi shopping, aku mau ke salon juga. Jadi kamu harus kasih aku uang. Nggak, aku nggak akan kasih. Aku nggak mau kamu buang-buang duit gara-gara ada masalah. Itu kebiasaan yang buruk. Jadi kamu gak mau ngasih aku uang? Nggak. Ih, nyebelin. Terus aku dapat uang dari mana dong? Bi, Iya, Tuan. nanti tolongin Aisyah untuk jagain Pelangi ya. Iya, Tuan Yoga. Mau langsung jalan kok, nggak apa-apa. Enggak, kamu beneran gak mau ngasih aku uang? Bukannya aku nggak mau kasih kamu uang, Aisyah. Aku cuma nggak mau kamu murah-murahin uang saat kamu lagi bete. Ya, yaudah, aku jalan ya. Bi. Iya, Tuan. Ngapain kamu melotot? Minah nggak bermaksud melototin Non. Bi, jangan mentang-mentang Bibi itu temenan sama Aisyah di sini. Bibi bisa ngelunjak ya? Maafin Minah, Non. Kurang ajar banget sih kamu. Ampun, Non. Maaf. Kamu mau cari gara-gara sama saya? Hah? Non, ampun. Non, ampun. Minah nggak sengaja, Non. Berdiri kamu, ayo berdiri. Minah nggak sengaja, Non. Ampun. Iya, ampun. Pembantu aja sok tahu kamu ya.
jadi sok pahlawan kamu, hah? Lepasin tangan aku. Berani sekarang kamu sama aku. Aduh, lepasin. Aisyah, sakit. Au! Syasha inget ya, mulai sekarang lo harus menghormati orang tua. Kalau enggak apa? Kalau enggak lo siap-siap aja ditinggalin sama Yoga. Karena Yoga akan membenci lo. Dan dia akan ninggalin perempuan jahat kayak lo. Kamu tau gak yang jahat di sini itu siapa? Kamu yang udah mau ngerebut suami orang. Padahal kamu tuh cuma mantan istri yang udah tinggal sama Yoga. Ibu Aisyah, terima kasih banyak ya. Untung ada ibu datang. Gak apa-apa, Bibi juga lain kali hati-hati. Iya, Bu. Aku bantuin ya. Nggak usah, biarin Mina aja. Ibu istirahat. Ya. Nggak apa-apa, ini kerjaan Mina, Bu. Kok Ibu Aisyah jadi pemberani gini ya? Hebat lagi. Perempuan kampungan itu bener-bener kurang ajar, Mah. Aku udah gak tahan lagi, Mah. Memangnya dia ngelakuin apa sama kamu, sayang? Masa, Mah? Dia berani-beraninya melintir tangan aku? Apa? Dia melakukan semua itu sama kamu? Iya, Mah. Tadi tuh aku lagi marah-marah sama Bimina. Tiba-tiba dia datang, terus dia belain Bimina. Terus tangan aku dipelintir sama dia, Mah. Mah, dia tuh bener-bener kurang ajar. Ini benar-benar keterlaluan. Kita nggak boleh dihina sama orang. Apalagi sama anak kampungan gak penting kayak dia. Mama janji, Mama bakalan bikin dia menyesal karena udah ngelakuin semua ini sama kamu. Dengan cara apa, Mah? Mama akan santet dia. Santet? Mah, aku nggak percaya, Mah, sama santet. Kalau santet itu beneran, seharusnya sekarang aku hidup bahagia sama Yoga. Dan seharusnya Aisyah udah mati, Mah. Tenang, sayang, tenang. Kali ini santet Mama lebih manjur untuk anak kampungan itu. Dan Mama jamin, tidak lama lagi, anak sialan itu nggak bakalan selamat dari santet Mama. Kamu tenang aja. Ma, gimana keadaan Mama hari ini? Ya, udah agak enakan. Walaupun kadang-kadang suka datang pusingnya, tapi sekarang udah oke kok. Ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang penting pengen disampaikan. Ada apa, Sasa? Cemira, ada apa? Udahlah, Syah. Ceritain aja ke mertua kamu. Kalau si Aisyah itu udah berani main tangan sama kamu. Hah? Masa? Iya, Mah. Dia udah melintir tangan aku di depan Bimina. Di depan Nina? Benar-benar kurang ajar si Aisyah. Harusnya kamu lawan dong. Kamu harus cepat kasih tahu Yoga, biar Yoga tahu. Aku nggak mau kasih tau Yoga, Mah. Yoga pasti nggak akan percaya sama aku. Dia kan percayanya kalau Aisyah itu seorang malaikat. Aisyah nggak akan nyakitin siapapun. Kalau aku ngomong juga dia nggak akan percaya, Mah. Ya kamu coba dulu dong, Sasa. Kamu kasih tahu dulu dong. Apa salahnya dicoba? Ayo cepet kasih tahu, Gih. Iya. Kok gitu ya, Aisyah? Iya, Jeng. Jeng tahu nggak? Kenapa? Anak kampungan itu makin hari makin aja keterlaluan loh, Jeng. Sekarang aja udah berani melintir tangannya Syasha. Besok-besok mungkin dia akan balas dendam sama kita semua. Waduh. Atau bisa juga kan kalau si anak kampung itu mau merebut semua hartanya Jeng Indah. Enggak. Itu tidak boleh sampai terjadi. Kok jadi berubah ya, Aisyah ya? Dulu pakai jilbab baik, sekarang dicopot jilbabnya. Kok jadi kasar begitu ya? Pokoknya saya harus cepat bertindak. Saya harus menghancurkan Aisyah sebelum dia menghancurkan kita. Iya, Jeng. Jeng harus cepat bertindak, Jeng.
Gak. Aku harus ngomong sama kamu. Dan mungkin kamu gak akan percaya sama aku. Tapi cewek yang selama ini kamu anggap sebagai malaikat, dia udah melintir tangan aku, Gak. Dia udah menghina aku, Gak. Kok kamu diem aja sih, Gak? Giliran aku ini sakitin kamu sama sekali gak peduli. Mau aku jawab apa? Ya kamu harus adil dong dalam menilai orang. Aisyah tuh pintar sandiwara, Gak. Dia cuma pura-pura baik di depan kamu, padahal di belakang dia tuh jahat, Gak. Syah, aku kenal Aisyah. Aku tahu dia seperti apa. Aku juga tahu kamu seperti apa. Kalau dia bisa main tangan sama kamu, itu artinya kamu udah keterlaluan. Aku gak habis pikir ya. Kamu segini jahatnya sama istri kamu sendiri. Kamu lebih peduli sama cewek itu. Sama cewek yang bukan siapa-siapanya kamu. Dibanding aku yang jelas-jelas istri kamu, Gak. Oh, it's okay. Nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa sayang. Halo, kalian ada di mana sekarang? Kasih tahu alamatnya ya, SMS atau WhatsApp. Saya tunggu. Saya mau bicara sama kalian. Gak bisa lewat telepon karena ada hal penting. Cewek jahat itu ngomong sama siapa sih di telepon? Dia minta alamat. Pasti dia mau pergi ke sana. Aku harus cari tahu apa rencananya. Ya, ditunggu. Mereka harus melakukan apa yang saya suruh. Tuh lihat, ngapain tuh si Aisyah ada di situ? Ma, dia pergi, Ma. Dia pergi gak bawa pelangi. Bagus. Ini artinya sekarang Pelangi sedang ada di kamarnya sendirian. Ini kesempatan emas buat kita, Pelangi, sekarang juga. Ayo, ayo, ayo. Taksi. Pak, ikutin taksi itu ya. Kita harus misahin Mimina dari Pelangi. Kamu tenang aja, nanti Mama semua yang urus. Mama Mira, yuk. Bina, kamu dibayar berapa buat jagain Pelangi?
Sementara di dapur, kerjaan numpuk. Kamu malah enak-enakan di sini. Iya, Nyah. Mau apa lagi kamu? Biarin aja di sini. Memangnya kamu mau kerja sambil gendong bayi? Kerjaan kamu yang ada nggak pecus nanti. Tapi Nyah, Mina sudah janji jagain Pelangi. Saya nggak mau tahu janji-janji apaan. Sekarang juga kamu pergi ke dapur. Bikinin saya rendang yang enak, yang cepat, dan nggak pakai protes. Cepetan! Malah bengong aja. Iya, Nyah. Masih ada, Mah, ramuannya? Ada sayang. Tunggu sebentar ya, Mama ambil. Ya Allah, kenapa perasaan aku nggak enak? Semoga ini bukan pertanda buruk ya Allah. Lindungilah Ashanti ya Allah. Kalau aja aku punya nomor teleponnya Ashanti, aku bisa telepon dia. Dan aku bisa menanyakan kabarnya Pelangi. Ya Allah, lindungilah Pelangi ya Allah. Selagi aku nggak bisa menjaga dia, lindungilah dia. Mau kemana sih orang itu? Hampir aja aku ketahuan. Sebenarnya perempuan jahat itu mau kemana sih? Aku harus ikutin dia. Kamu tuh bagaimana sih, kerjaannya nggak becus banget? Katanya sudah membunuh Aisyah, nyatanya masih hidup. Masa sih, Bu? Masa sih? Saya lihat sendiri, Bu. Aisyah itu jatuh, dia pasti mati. Badan aja yang besar, muka serem. Masa kamu tidak membedakan? Gak bisa. Orang mati kayak apa, orang hidup kayak apa. Gak bisa kamu membedakan itu. Kamu ini bayaran apa bukan sih? Saya tidak salah, Bu. Tidak.
Oh ya, kamu tidak salah. Tapi nyatanya kamu salah. Karena Aisyah masih hidup. Kenapa saya bisa bilang Aisyah masih hidup? Karena dia datang ke rumah saya. Jadi saya bisa bilang kerjaan kamu tuh gak becus. Aisyah pasti sudah mati, Bu. Sudah mati. Saya lihat sendiri. Dia terguling-guling. Pasti sudah mati, Bu. Pasti. Oh begitu. Tapi nyatanya dia masih hidup. Kamu pikir Aisyah punya cadangan nyawa sampai 9 bisa hidup lagi? Ibu jangan salahin saya terus. Saya sudah melaksanakan tugas. Kalaupun Aisyah ini masih hidup, itu bukan kekuasaan saya, Bu. Kalau Tuhan menginginkan Aisyah tetap hidup, ya tetap hidup. Walaupun kita berusaha untuk membunuhnya itu tidak mungkin, Bu. Jangan bawa nama Tuhan deh. Gak enak dengernya. Pokoknya saya datang ke sini, saya mau ngasih tahu, saya tuh kecewa, saya tidak suka dengan kerjaan kamu. Saya minta kamu bertanggung jawab karena pekerjaan kamu nggak bener. Aisyah masih hidup, kamu dibayar mahal. Kamu ini pembayaran apa bukan? Bu, perkara itu orang itu perkara gampang. Itu terserah Ibu. Ibu mau kepingin itu orang mau bagaimanapun akan saya laksanakan. Cuma sekarang bayarannya dulu, Bu. Minta bayaran lagi? Wow, luar biasa. Kamu minta bayaran lagi? Hah? Iya. Yang kemarin aja nggak becus, sekarang minta duit lagi? Nggak akan saya kasih. Saya omong apa adanya, Bu. Ibu jangan pikir orang itu gampang. Saya yang menanggung dosanya, Bu. Udah, stop. Saya ngerti. Nggak usah bawa dosa, nggak usah bawa nama Tuhan, ya. Saya kasih tahu, kamu mau menyuruh saya, ya. Sekarang kamu mau menyuruh saya untuk membunuh Aisyah karena kerjaan kamu nggak bener. Begitu, hebat banget kamu tuh. Kalau tidak ada uang, saya tidak bisa mengerjakan, Bu. Kalau Ibu mau kerjakan sendiri, silakan. Oke. Permisi, saya akan melakukannya sendiri. Gini hari bawa dosa. Perempuan itu benar-benar berbahaya. Aku harus kasih tahu Rehan. Halo Ashanti, apa ada kabar? Rehan, aku udah tahu siapa yang ingin membunuh Aisyah. Mantan mertuanya sendiri. Siapa? Tadi siapa kau bilang? Indah. Dia? Iya Rehan, dia otak di dalam semua ini. Dan dia akan mencoba bunuh Aisyah lagi. Oke, tapi Ashanti begini ya, kau harus hati-hati. Karena kalau seperti yang kau katakan, artinya kau terancam. Nyawamu dalam bahaya Ashanti. Ya, karena kau dianggap sebagai Aisyah, jadi aku minta kau jangan melakukan sesuatu yang memancing kecurigaan. Jangan lakukan itu ya. Rehan. Pokoknya aku nggak akan mundur. Aku udah tangguh masuk ke dalam persoalan ini. Rehan, kamu nggak usah khawatir. Aku akan baik-baik aja. Sebaiknya juga begini, kau harus mengambil jarak darinya. Kau hubungi aku kalau ada apa-apa, mengerti? Oke Rehan, aku sekarang di jalan pulang. Kamu nggak usah khawatir ya. Ashanti benar-benar dalam bahaya. Aku harus meyakinkan Ashanti aman karena dia menyamar sebagai Aisyah. Aku hubungi Aisyah. Selamat pagi, Pak. Aneh ya, kok Pak Rehan tidak menjawab sapaan kita ya? Iya ya dok, saya juga nggak tahu tuh. Sudah, yuk. Suster, tolong ruangan ini bisa dikosongin? Ashanti sudah mendapatkan bukti bahwa ternyata mantan mertua kamulah yang menjadi otak di balik kecelakaan kamu.
Iya Rehan, aku sudah menduga itu dari awal. Karena dia gak pernah setuju sama hubungan aku dan Mas Yoga. Tapi masalahnya sekarang, dia mencoba untuk melakukan lagi. Melakukan apa yang kemarin sudah gagal sama kamu. Apa? Membunuh aku? Rehan, kalau kayak gitu sekarang keadaan Ashanti sekarang dalam bahaya. Rehan, gimana pun juga Ashanti harus keluar dari rumah itu, aku mohon. Aisyah, kamu jangan panikan begitu. Ashanti bisa menjaga dirinya. Dia harus menyelesaikan misi ini. Tolong jangan panik begitu. Enggak, Rehan. Aku mohon sekarang keadaan Ashanti dalam bahaya. Kamu harus keluarin Ashanti dari rumah itu. Tapi masalahnya sekarang bukan begitu. Ashanti sangat yakin bahwa dia bisa menyelesaikan misi ini. Jadi akan lebih baik kalau kita memberikan dia kesempatan. Aku mohon, Rehan. Kamu tolong keluarin Ashanti dari rumah itu secepatnya. Menurutku, kamu tidak perlu panik seperti ini, Aisyah. Ashanti akan mempercepat waktunya di rumah itu. Kemudian dia akan terus membawa anakmu dari tangan orang-orang itu. Tapi gimana kalau sampai Ashanti berhasil membawa anak aku? Terus mereka mencari Ashanti. Dan mereka akan mencelakai Ashanti. Gimana, Rehan? Aisyah, itu salah satu tujuan kita sebenarnya. Jadi biarkan saja mereka mengejar kita. Kita jebak mereka. Disitulah misiku. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu apakah kita akan berhasil, Rehan. Aisyah, kamu harus terus yakin dan terus berdoa supaya satu-satu misiku bisa berhasil. Tinggal selangkah lagi kan? Dengar, setelah anak kamu bisa kita rebut dan Ashanti sudah aman, kita pasti akan bisa menjebloskan mereka ke penjara. Dan kau pun akan bebas. Allah itu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Iya kan? Iya. Kamu benar. Aku harus yakin dan aku harus berdoa. Semua ini untuk kebaikan Ashanti dan anak aku. Sebentar lagi maghrib, waktunya untuk sholat. Kau jangan panik. Aisyah, kamu itu dari mana toh? Hah? Dari luar, Bude. Lah terus anakmu piye? Tadi Pelangi aku titipin bentar sama Bimina. Ndok, ndak bisa begitu. Kamu tuh punya anak kecil, mbok kamu urus ya. Iya, Bude. Saya permisi dulu ya. Loh. Kami tuh ngapain malam-malam kok keluyuran kayak begini? Ya? Mbak Yu, cari angin lah. Masa di dalam rumah terus, sumpek. Aku ke kamar ya. Dah. Wong nang omah iki kok aneh-aneh kabeh ya. Dah. Yoga pulang kerja bukan nyamperin istrinya, malah pergi ke kamar perempuan kampungan itu. Pasti dia sengaja deh bikin Pelangi nangis supaya Yoga datang ke kamarnya. Pelangi, kamu lagi minum susu ya? Mas, sekarang tuh Pelangi nggak mau dikasih ASI. Dia maunya minum susu formula. Mungkin karena keseringan dikasih susu formula mungkin ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Yang penting dia sehat.
Padahal dia sendiri juga takut. Lagi gini nggak? Tuh kan benar. Dia pasti sengaja ngelakuin ini karena pengen deket sama Yoga. Mau minum lagi? Tapi kalau aku labrak Aisyah di depan Yoga, nanti Yoga malah nyalain aku dan makin benci sama aku. Enggak. Aku harus tahan emosi. Aku nggak boleh marah-marahin Aisyah di depan Yoga. Awas aja ya kamu, Aisyah. Siapa tuh? Siapa? Maksud siapa? Mungkin aku salah lihat kali ya, Mas. Dokter, Ya, bagaimana keadaannya? ya. Semua fungsi organ tubuhnya berjalan baik dan stabil. Seperti yang Pak Rehan ketahui, kami dari tim dokter sudah berusaha sebaik mungkin untuk merawat kesembuhan ibu Anda. Tapi semua kesembuhan berasal dari Yang Maha Kuasa. Itu saya paham betul, dokter. Ya, kita hanya bisa menunggu keajaiban dari Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menyembuhkan dan membuat sadar ibu Anda. Terima kasih, dokter, karena dokter tidak bosan memperhatikan keadaan mama saya. Terima kasih. Ya, kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Ibu Dewi. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi. Ya. Mama sayang, setiap malam Rehan selalu berharap bahwa di saat pagi, saat Rehan bangun dari tidur malam, Mama sudah bangun dan membuatkan teh untuk Rehan setiap pagi seperti biasa. Juga makanan kecil kesukaan Rehan. Rehan rindu, Ma. Ma. I love you, Ma. Itu suara Aisyah. Aisyah, kamu kenapa? Ada apa, Aisyah? Aisyah, tadi kamu histeris. Kamu kenapa berteriak? Rehan, perasaan aku gak enak, Rehan. Aku ngerasa sesuatu terjadi sama anak aku. Tadi aku mimpi buruk soal anak aku. Ya sudah, Aisyah. Mimpi buruk kan? Seperti yang kamu bilang. Jadi kamu tenang saja, kamu di sini aman. Kau tidak usah takut karena ada aku. Kau tidak usah takut, ya?
Nggak bisa, Rehan. Aku nggak bisa tenang. Aku nggak bisa tenang sebelum aku ketemu sama anak aku. Aku mau ketemu sama anak aku. Aku mohon, Rehan. Halo. Aku harus ketemu sama anak aku. Gimana caranya, Rehan? Aku mohon. Aku takut dia kenapa-napa, Rehan. Tolong, aku mau banget ketemu sama anak aku. Rehan, aku mohon, tolong. Aku mau banget ketemu sama anak aku. Halo Mbah. Mbah, saya perlu bantuannya Mbah. Saya punya 2 musuh yang harus segera saya singkirkan. Saya harap besok Mbah ada di rumah. Ada ya Mbah? Ya sudah, besok saya akan datang ke rumah Mbah. Terima kasih Mbah. Perempuan kampungan itu, mah, bikin ulah lagi. Makin hari makin kurang ajar deh. Bikin ulah apa lagi sih sayang? Mah, tadi tuh dia tahu kalau Yoga pulang, jadi dia bikin Pelangi nangis. Ya pasti kan Yoga langsung datang tuh ketemu sama anaknya, Mah. Ya sudah, kamu gak usah uring-uringan terus. Nanti yang ada kamu malah cepet tua. Terus Yoga makin cuekin kamu nanti. Udah biarin aja. Gak usah dipikirin tuh anak kampungan gak penting ya. Selama Aisyah ada di rumah ini, Mah, aku gak akan bisa tenang. Aku akan kesel terus, Mah. Kamu tenang ya. Karena besok Mama akan pergi ke rumah dukun yang akan bantuin Mama. Dan dukun Mama ini punya kesaktian. Kesaktiannya itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Termasuk oleh Aisyah dan juga anaknya. Mama akan bikin Aisyah sama anaknya celaka. Dan mampus. Mina, Mina, Mina. Dalam Nyonya. Panggilin Non Sasa cepetan. Baiknya. Rugi banget nih udah ngeluarin uang buat bayar si preman itu. Bilangnya Aisyah mati, nggak taunya muncul di sini. Bagaimana mau sembuh nih penyakit? Yang ada malah makin parah. Tidak boleh dibiarkan Aisyah lama-lama di sini. Enak aja, itu perempuan sudah merusak kebahagiaan aku. Mah, mau manggil aku? Iya, sini Mama mau bicara. Sasa, Mama tahu sekali ini berat buat kamu karena kamu satu atap dengan Aisyah. Tapi Mama janji ini gak bakalan lama. Mama udah punya rencana untuk menyingkirkan Aisyah dan Pelangi dari sini. Ya, kita harus sama-sama menyingkirkan Aisyah dan Pelangi dari rumah ini secepatnya. Mama punya rencana apa, Ma? Udah pasti rencana Mama luar biasa. Gak mungkin dong ada pembicaraan ini. Kali ini rencana Mama yakin sekali Aisyah akan pergi secepatnya. Bawa anaknya sekalian. Nih rencananya. Gimana? Gak oke? Sasha suka, Ma. Harus suka, harus suka. Bu Aisyah, hari ini Anda sudah bisa pulang. Selamat ya. Dokter, suster, saya mau ngucapin makasih banyak kepada kalian yang telah merawat saya selama ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sama-sama ya Bu ya. Saya permisi dulu. Ya dokter. Mari. Selamat pagi Aisyah. Bagaimana kabarmu?
bagus. Jadi hari ini kau dapat kabar baik? Kamu bawa apa? Apa yang kamu umpetin? Bawa apa? Aku tidak bawa apa-apa. Kenapa kamu curiga aku bawa sesuatu? Kamu pikir aku bawa sesuatu untukmu ya? Hah? Bunga ini untuk kamu. Aku sangat senang karena kamu hari ini sudah boleh pulang. Kamu tidak tahu mau kemana kan? Lebih baik tinggal di rumah aku. Karena masalah ini belum selesai kan? Jadi lebih aman. Enggak, Rehan. Aku nggak mau ini semua jadi fitnah. Iya, benar juga. Tapi bisa saja kan kalau posisi Ashanti digantikan kamu? Mungkin kan? Karena di sini ada fasilitas yang sangat nyaman. Contohnya ruang VIP di sana. Bisa kamu manfaatkan? Nggak bisa, Rehan. Aku nggak bisa ngegantiin posisi Ashanti. Ashanti kan pendidikannya lebih tinggi. Dia pasti lebih pintar daripada aku. Aisyah, itu bukan hal yang harus kamu pikirkan betul. Aku bisa suruh orang untuk mengajari posisinya Ashanti di sini. Itu bukan hal yang sulit. Pasti kamu bisa. Sebenarnya di sini yang terpenting adalah kemauan dari kamu sendiri. Nggak tahu, Rehan. Aku ngerasa aku nggak bisa. Oke, kalau tidak begini saja. Aku carikan kamu pekerjaan yang mudah supaya kamu tidak keberatan untuk mengerjakannya. Bagaimana? Kamu suka kan? Aisyah, Ashanti, ya Allah, gimana kabar kalian? Terutama kamu, Ashanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah pulang? Pasti kamu lapar ya? Ibu udah siapin makanan di dapur. Ya udah kalau gitu, Ibu, aku ganti baju dulu ke kamar ya, Bu ya. Ya Allah, cuma Engkau yang tahu di mana Ashanti sekarang. Aku cuma bisa berdoa, semoga dia baik-baik saja dan hidupnya bahagia. Kalau Aisyah, sekarang dia ada di kota. Mudah-mudahan dia juga baik-baik aja. Aku kangen sekali sama Aisyah dan Pelangi. Cup. Pelangi kamu gak boleh nangis ya. Ya, minum susunya ya. Nah, gitu minum susunya ya. Aduh, susunya pakai tumpah lagi. Mama lap dulu ya. Hai. Shh, kamu gak boleh nangis. Maaf ya sayang, Mama gak biasa ngasih kamu susu. Ya, minum lagi. Aduh. Kenapa mesti nangis begini? Kamu tuh jadi ibu bisa nggak sih ngerawat anak? Anak kamu tuh masih bayi. Harusnya kasih air ASI dong. Jangan kasih susu botol. Bagaimana sih kamu nih? Nih, minumnya bisa kecilan dikit nggak sih? Ih, kamu udah dikasih tahu. Ngeyel lagi. Emang udah nggak keluar air ASI-nya? Hah? Masih keluar kan? Iya kan? Kalau masih keluar ngapain mesti kasih susu botol? Ayo dong ngerawat anak dengan benar. Kasihan ini kan masih bayi. Ya masih keluar dong, tapi kan kemarin sempat berhenti, jadi kan sekarang nggak keluar lagi. Oh, udah nggak bisa keluar lagi? Oke, saya akan bantu kamu supaya air ASI-nya bisa keluar lagi.